Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ya, atau kita belajar bersama-sama bagaimana sih cara memasang dinamo mesin cuci, baik itu was atau untuk mencuci maupun untuk pengering ya. Dalam suatu buah dinamo mesin cuci itu terdapat tiga kabel ya sahabat, tiga kabel biasanya, tiga kabel. Yang pertama masuk ke arus listrik utama, yang kedua itu masuk ke jalur kapasitor dan timer. Untuk sebelum kita memasang sebuah dinamo pengering atau pencuci dalam sebuah mesin cuci sahabat, kita harus perhatikan pertama yaitu pemasangan diagram pemasangan itu biasanya terdapat di sini ya sahabat. Ini ada tulisan yang paling atas itu ada red, agak kurang jelas ya sahabat, red, yellow, dan blue. Ini kita lihat diagramnya ya sahabat. Untuk yang blue ini kan jalurnya satu arah. Ini biasanya menandakan bahwa dia menuju ke arus utama listrik ya. Untuk yang yellow sama yang red itu diagramnya kayak gini. Dia yang red langsung, kemudian dia yang yellow ini langsung disatukan ke red, berarti ini jalur kapasitor ya sahabat. Ini jalur kapasitor, ini jangan sampai kebalik. Kalau birunya kita masukkan ke kabel listrik utama, terus yellow kita masukkan ke jalur kapasitor, untuk red kita masukkan ke jalur kapasitor dan jalur timer. Seharusnya kayak gitu. Kalaupun yellow sama red kebalik nggak apa-apa. Yang penting yang blue jangan sampai kebalik ya sahabat, itu karena listrik arus utama. Kalau kebalik nanti bisa terjadi konslet di dinamonya. Gitu. Karena biasanya kalau konslet langsung kebakar, tidak bisa digunakan kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai dalam pembacaan diagram ya. Untuk masalah-masalah yang terjadi di dinamo sebuah mesin cuci itu banyak terjadi. Faktor utama biasanya kapasitor, kedua lemahnya sudah terjadi putus atau lemahnya lilitan dalam satu gulungan dinamonya itu sendiri, bisa terjadi karena kerusakan di as, gearbox, dan lain-lainnya sahabat. Ini kalaupun dia dengung kayak gitu biasanya terjadi kerusakan di bagian pertama. Cek rem pengerem rem. Kalau untuk pencuci itu bagian rem, kita pastikan putarannya itu enteng. Kalau putarannya rasanya terlalu lemah biasanya, atau nggak bisa enteng, itu biasanya terjadi remnya itu putus bagian pernya, kemudian dia akan mengganggu atau menghambat jalannya putarannya ini. Dan yang saya sering terjadi itu malah kebiasaannya itu ada baju di poli pengeringnya itu, poli pengering yang bagian dalam, as pengeringnya itu bagian dalam itu ada baju yang masuk, kemudian mengganggu putaran, juga bisa terjadi macet. Biasanya baju itu masuk itu karena penutup baju yang biasanya untuk pengering itu tidak dipakai. Itulah fatalnya kenapa kok mesin cuci itu harus dikasih penutup untuk menutup baju itu, supaya baju ini tidak keluar. Kalau keluar ya jadi kayak gitu, bisa menjadi melilit di bagian itunya, ke bagian as di dalam suatu pengering mesin cuci ya sahabat.
Untuk bagian pencuci itu biasanya kalau macet terjadi itu gearbox sudah mulai aus, mulai ganti, kemudian kita cek bagian eh, panbel atau karet-karet dinamo itu sudah mulai melar atau sudah mulai ganti, sudah waktunya untuk minta ganti. Biasanya itu ya seperti motor itu panbelnya, dia akan retak-retak di bagian sela-selanya itu. Kemudian kita cek gulungan atau lilitan, kalau masih nyambung aman, kita juga harus cek bagian kapasitor. Terus kemudian kalau masih itu bisanya terjadi kerusakan di bagian asnya ini. Kalau asnya ini sudah aus, itu harus bongkar dan ganti as untuk dinamonya itu sendiri ya sahabat. Kemudian pada kesempatan ini juga saya akan mengasih tutorial atau sekedar informasi ya sahabat, untuk belajar kita bersama. Dalam sebuah komponen mesin cuci itu juga terdapat yang namanya kapasitor. Inilah contoh namanya kapasitor ya sahabat. Ini bisa warnanya putih atau kayak gini ya sahabat. Ini biasanya untuk mesin cuci itu langsung ada 4 kabel. Ada 4 kabel, yang 2 kabel masuk ke pengering, yang 2 kabel masuk ke mesin cuci yang sudah saya, yang pengering untuk penyuci. Yang saya kasih tahu yang tadi ya, kabel 2 ini kan ada yang masuk ke bagian, kan kabel dinamo itu ada 3, yang satu ke bagian listrik langsung, yang kedua itu ada yang masuk ke kapasitor. Kalau kapasitor itu bolak-balik nggak apa-apa ya sahabat, karena ini sebuah kapasitasnya atau namanya tidak punya arus min atau plus. Tapi dalam menyambungannya kita juga harus lihat diagramnya juga. Ini dalam sebuah kapasitor juga ada namanya diagram atau penunjuk suatu kegunaannya ya. Ini kapasitor ini bernilai 12 mikro dan 6 mikro. Dalam sebuah mesin cuci itu biasanya ada yang menggunakan 10 mikro, 12 mikro, atau bahkan 9 untuk mesin cuci pencucinya. Dalam yang pengering itu biasanya juga ada yang menggunakan 4, 5 sampai 6 mikro. Kebetulan ini menggunakan 12 dan 6 mikro. Untuk yang 12 itu untuk pencuci. Untuk yang 6 mikro ini untuk pengering ya sahabat. Kita harus mencoba atau melihat diagram ini juga dalam pemasangan sebuah kapasitornya. Kalau ini kebalik, aslinya nggak apa-apa, tapi nanti tidak bisa berputar. Soalnya itu kan ada, ini di dalamnya ini ada kapasitasnya. Kapasitas itu kayak penampung arus namanya, penampung arus elektronik, atau penampung arus, atau sebuah alat untuk menampung arus, membuat tegangannya lebih stabil atau sesuai yang diinginkan sebuah komponen ya sahabat. Ini namanya kapasitornya. Ini ada yang untuk saya bahasakan ya sahabat. Untuk yang 12 mikro ini menggunakan gray dan yellow. Biasanya gray dan yellow. Ini karena ini saya berikan contoh yang kapasitor rusak ya sahabat. Cuma saya buat sampel aja, gray, yellow, dan di sini terbaca red dan green. Red dan green, merah dan hijau. Ini harus kita pisah-pisahkan dulu. Untuk yang yellow sama gray ini kita sambungkan ke bagian pencuci. Untuk yang green dan red ini kita, untuk yang hijau dan merah kita sambungkan ke pengeringnya ya sahabat. Gitu ya sahabat cara pemasangannya ya sahabat. Jangan sampai kebalik. Nanti kalau hijau sama kuning tidak bisa memutar. Untuk kalau intinya jangan sampai kebalik lah. Kalau yang sudah ada diagramnya ini balik nggak apa-apa. Kalau di bagian dinamonya kemungkinan biasanya terjadi yang meletus bagian ini.
soalnya tidak kuat. Ini ada kapasitasnya sendiri. Kalaupun tidak, itu biasanya juga tidak bisa mutar atau cuma nggak bisa dengung. Nanti dikira ini rusak kah gimana. Kalau ini harus kita baca benar-benar ya sahabat. Untuk kapasitasnya ini ya, untuk nilai diagramnya juga ya sahabat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai seputar mesin cuci ya sahabat. Untuk lebih lanjutnya kita akan belajar bersama-sama mengenai yang lain-lainnya. Kita akan bahas di kesempatan yang lain. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan setiap hari dan berikan umur panjang ya sahabat. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan sukses semua, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.